Sekali lagi saya bukan radiologis, saya bukan kardiologis juga. Cuman kalau kepepet suka tengah malam bermasalah pasien, saya eko-ekoan, nah saya kirim ke Shirley. Shirley, ini mau diapain nih Shirley? Boleh besok atau sekarang? Besok nih, kalau yang dulu ada pleural, perikardial efusi ya, sekarang nih, cepat gitu ya. Ini yang tadi sudah saya lihat-lihat kan rata-rata kalau yang ultrasound yang fokus kayak gini ya. Tapi tetap saja ini semuanya portable itu semua sudah enak digunakan, konsol pun bisa, yang mana pun bisa. Kita akan ngomong sedikit nebologi ya. Jadi ultrasound ini konsol namanya ya. Yang ini kita punya sekarang ini semuanya itu portable dan ada yang fokus. Ya, jadi komponennya sama aja semuanya. Seperti kita pakai laptop, mau mereknya Acer, aku chip rusak, atau Apple, atau apa, pokoknya semuanya kayak gitu. Ada main ultrasound mesinnya, dan kita akan melihatnya transducer. Transducer itu adalah center kita. Center untuk melihat apa yang tadi sudah dilakukan Dokter Shirley semua itu namanya probe atau transducer. Macam-macam ya, yang untuk general ultrasound itu ini convex atau microconvex. Convex untuk yang dewasa semuanya, kalau untuk bayi biasanya kita nih microconvex. Untuk general ultrasound kita akan pakai convex atau microconvex kalau pada bayi. Ya, untuk yang nanti akan kita kerjakan untuk MSK, vaskuler, rata-rata kita akan pakai linear. Jadi yang dipegang oleh Riko tadi adalah yang linear. Sektor ini punyanya Dr. Shirley. Bisa kemana aja juga. Karena kadang emergency physician, dokter-dokter emergency suka pakai sektor bisa diletakkan kemana aja karena footprintnya kecil. Jadi ini namanya footprint ya teman-teman ya. Ini footprint nih, jejak kaki, footprint. Ini namanya footprint. Inilah yang sektor. Jadi dia bisa diletakkan kemana aja, tetapi ujungnya nanti akan kecil. Jadi kecil ujungnya. Ini yang convex, ya. Ini ada frekuensinya di sini. Nanti dilihat frekuensinya. Nanti kita akan terangkan sekali lagi. Ini yang namanya microconvex, ya. Dan ini yang namanya linear. Jadi kalau kita berbicara ultrasound, pasti kita akan ngomongnya ada mesinnya, ada transducer. Penting untuk memilih transducer atau probe yang tepat untuk tindakan yang akan kita kerjakan. Jangan nanti pertanyaannya, dok, saya mau beli ultrasound, tapi saya hanya punya duit untuk satu probe aja. Probe apa yang paling bagus? Itu tidak ada itu yang seperti itu. Apa yang akan kamu kerjain? Kamu kerjainnya prosedur, ya udah kamu harus punya linear. Kamu harus ngerjain, kamu dokter jantung kayak dokter Shirley, sektor. Jadi nggak ada prop terbaik untuk semuanya, nggak ada. Ya, tergantung apa yang kita inginkan. Ini kontrol panelnya, biasa nanti akan lihat di situ. Ada on off-nya untuk masukin pasien ID-nya, untuk pilih prop-nya. Ada preset. Jadi ada di mesin ini, dia ada presetnya. Ada misalnya kayak head, pediatric abdomen, atau ada neonatal head, seperti itu. Jadi semuanya ada presetnya. Bisa dari pabriknya, bisa kita sudah pilih sendiri. Kalau untuk linear biasanya ada yang setnya superficial, ada yang MSK, ada yang vaskuler, seperti itu. Ya, saya kencang-kencang karena kita sudah mau bubar. Ada depth. Nanti kalau kita ke prosedur, kita akan bercerita tentang depth. Depth itu gunanya menentukan sedalam apa kedalaman objek yang akan kita kerjakan tadi. Jadi kayak Dokter Riko tadi lihat nih, ini sedalam apa sih? Itu untuk menentukan bagaimana arah penusukan jarum kita. Apakah kita akan nusuknya shallow atau kita nusuknya menukik. Jadi penting untuk mengetahui depth. Ya, fokus juga kadang kita perlukan untuk memfokuskan daerah yang kita tusuk. Zoom jarang diperlukan. Ya, kemudian ada yang namanya gain. Gain itu brightness ya. Seperti di sini dia ada gain, ada yang all gain. Ya, ini udah jalan-jalan dia. Nanti kita lihat aja di nomologi waktu pegang-pegang alatnya ya. All gain itu brightness, semua terang, semua gelap. Ada juga yang namanya time gain. Kalau time gain itu dia berdasarkan sektor-sektor. Ada bagian atas saja yang kita gelapkan, kita terangkan seperti itu tergantung kebutuhan kita. Jadi yang namanya all gain, ada yang namanya time gain atau TGC. Kalau di konsol yang klasik seperti ini yang TGC-nya. Tapi kalau yang seperti ini beda. Kadang ada yang cuma begini aja dengan tangan seperti itu beda-beda. Tapi prinsipnya mirip. Kemudian ada trackball, mouse kalau yang biasa. Ini saya belajarnya sama ini nih, sama yang jadul banget dulu, zaman dulu. Tahun 2012 ini pun nggak mungkin udah dibakar sekarang sama orang itu. Ya, jadi pakai mouse-nya. Kemudian fungsi yang terpenting tuh freeze untuk mendiamkan
gambarnya, save dan record. Kalau Dokter Shirley pasti dia record-record aja semuanya. Kemudian mode-nya ada yang B mode, yang biasa-biasa itu namanya B mode, yang lagi yang tertayang itu namanya B mode. Kemudian ada yang M mode, itu biasanya kita pakai untuk melihat. Itu tadi waktunya Shirley sebenarnya. Mode, kemudian ada Doppler ya. Doppler itu ada yang namanya color Doppler, ada yang spectral Doppler, yang pulse wave, continuous wave, dan ada yang power Doppler. Nah, ini props-nya tadi ya. Ini yang linear, ini sektor, mikrokonveks, semuanya ada tulisan eh, frekuensinya. Frekuensi itu, kalau frekuensinya biasanya kalau linear nih frekuensinya tinggi. Kalau dia frekuensinya tinggi, itu dia akan memberikan gambar lebih bagus. Resolusinya bagus. Tetapi dia hanya penetrasinya dangkal. Jadi kalau kita pakai linear ini, biasanya kita akan pakai untuk benda-benda yang superficial. Jadi untuk vaskuler kita akan pakai ini. Gambarnya bagus, seperti yang dilihat Dokter Riko tadi, gambarnya bagus, tapi dia tidak bisa nembus dalam. Ya, ini frekuensi. Kok nggak pakai frekuensi sini ya? Mana frekuensinya pakai frekuensi? Nah ini. Nanti lihat ya benda-benda ini semuanya datengin nanti ke sini setelah saya kuliah ya. Nanti dibantu sama teman-teman vendor untuk lihatin. Ini sektor L184. Artinya dia frekuensinya 18 Hz sampai 4 Hz itu dia tinggi. Jadi bisa dia sangat-sangat superficial. Yang ini, yang convex ini, C dia ya. Kalau L dia biasa, kalau linear dia tulisannya L. L184. Ini C52. Artinya dia frekuensinya rendah. Jadi dia dalam, dia bisa melihat sampai ke dalam, tapi kabur gambarnya. Ya, jadi dia resolusinya tidak bagus. Tembusnya dalam resolusi bagus. Tapi ini adalah prop yang umum dipakai kemana aja bisa. Ya, bahkan saya belajar waktu di Ljubljana itu si emergency physician-nya echo pun pakai ini dia pakai bisa. Ya, apalagi sekarang sudah banyak yang agak range frekuensinya lebih tinggi. Nah, kemudian jangan lupa di prop-prop itu kita harus mengenal adanya marker yang tadi dibilang Dokter Shirley. Marker. Ini markernya. Ini marker. Secara umum marker. Kalau kita USG biasanya markernya ke kanan. Kalau echo biasanya markernya ke kiri. Untuk kita prosedur ada satu marker lagi yang penting ini. Mid marker. Mid marker. Karena nanti kalau kita akan melakukan penusukan itu dari tengah. Jadi kita mid biasanya. Kita letakkan vascular itu ke middle, kemudian kita tusuk dari middle. Makanya penting untuk mid marker. Jadi ini yang begini, ini namanya mid marker. Ya, ada yang nggak pakai mid marker? Ada yang nggak pakai mid marker? Ya, kadang kalau begini ya tulis sendiri sama spidol. Karena penting, ya, penting pakai mid marker. Ini namanya mid marker. Ya. Nah, nanti dia akan keluar di layar. Ini di kanan ya. Kalau yang USG biasa di kanan, kalau echo biasa di kiri akan keluar markernya. Ini contoh-contoh propnya tadi. Nah, jadi tadi seperti saya bilang bahwa kita pilih prop tergantung apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau kita targetnya hanya dangkal, superficial structures, kita biasanya pakai frekuensi tinggi. Layarnya bagus. Dan saya senang nih kalau pada Neo itu frekuensinya tinggi. Jadi gambarnya bagus, benar-benar kayak CT. Makanya jadi neonatologis aja semuanya pusing kalau dewasa atau apalagi ICU. Kapur ya gambar semuanya. Enggak ya Nanda? Pasang pun sininya apanya ini ya kan? Jadi kalau dewasa mungkin imaging beneran. Kalau neo enggak. Kalau anak secara umum enggak ya. Biasanya frekuensi kita lebih tinggi. Nah, untuk prosedur, jadi ada tindakan, ada gerakan-gerakan yang akan dikerjakan ya. Biasanya ya, kalau si dokter Shirley kalau ngajarin pasti dia gini. Misal gini, tilt ya, tilting, tilting, tilting. Kalau vaskuler nggak ada cerita tilting, tilting. Ya, kita hanya sliding dan aligning. Ya, kita sliding. Biasanya kita pertama, seperti yang tadi Dokter Riko lakukan, itu namanya L, locating. Kita akan locating secara transversal. Locating, habis itu kita aligning. Kita tegak lurus, kata Dokter Sally kasih 90 derajat. Itu namanya aligning. Baru kita marking, baru puncture. Jadi kalau vaskuler atau melakukan prosedur, kita bisa 90 derajat. Jadi nggak ada main tilting-tilting. Tilting-tilting itu terlarang kalau kita akan melakukan puncture.
Kecuali kalau kita identifikasi lines misalnya, bolehlah tilting-tilting dikit ya. Tetapi kalau kita untuk melakukan prosedur seperti yang dilakukan oleh Rico tadi, itu harus 90 derajat perpendikular. Kita locating pertama secara transversal, habis itu kita aligning. Oke? Sampai di sini sepertinya sudah mulai penurunan kesadaran. Oke, jadi tindakan terutama yang kita lakukan adalah sliding dengan aligning, rotating. Jadi kita rotating untuk melakukan aligning. Tadi Dokter Sili bilang 90 derajat transversal, kemudian diputar, rotating sehingga dia jadi longitudinal. Itu namanya aligning, ya. Biasanya pembuluh darah akan hitam terlihatnya ya. Kecuali kalau pembuluh darah saya pas di sini, kok hitamnya ada putih-putih itu dok? Oh, ternyata kolesterolnya tinggi atau dehidrasi. Ini warnanya seperti ini ya. Jadi kalau nanti mau blok, nah si dokter Nanda misalnya mau blok-blok nervus, nggak gini warnanya. Warnanya agak kabur-kabur abu-abu gitu. Nah ini depth-nya. Jadi setiap kali kita akan melakukan tindakan, kita lihat dulu pembuluh darahnya sedalam apa. Itu kita penting depth. Kemudian mode-nya biasa kita akan pakai B mode. Kalau ini adalah M mode. Biasanya kita pakai kalau di USG untuk lung ultrasound ya, untuk membedakan seperti dia pneumotorak, kita pakai M mode. Atau untuk melihat ini ngukur-ngukur jantungnya Dr. Shirley, itu pakai M mode. Ini adalah untuk pakai color Doppler untuk menentukan salah satunya menentukan itu vena atau arteri, tapi bukan berdasarkan warna, berdasarkan nanti tingkah lakunya. Bukan berarti merah arteri biru vena ya. Yang jelas itu namanya kependekannya BAT, blue away red through ya. Nanti dibahas lagi dan juga seperti tadi yang dilakukan Dokter Rico, diletakkan jendelanya ini pulse wave-nya diletakkan di sana sehingga dia akan mengeluarkan wave yang khas arteri itu seperti ini dia wave-nya. Jadi kita bisa identifikasi dengan color Doppler dengan power Doppler ya. Nah, image optimization penting supaya kita mendapatkan gambar yang bagus. Jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Jadi sedang. Biasa kita mengatur dengan all gain tadi yang saya bilang. Atau kalau dia gelap terang, boleh kita sesuaikan time gain-nya supaya kita mendapatkan image yang bagus ya. Nah, kita akan mulai untuk vascular access-nya. Ada dua metode. Tidak selalu kita melakukan apa tuh? Melakukan puncture itu dengan direct ya. Direct kayak tadi itu yang jago banget ya. Kalau di awal-awal kita bisa pakai indirect dulu. Yang kita lakukan pada indirect adalah melakukan marking ya. Jadi indirect melakukan skin surface marking, di situ kita mengetahui, oh ini pembuluh darahnya sedalam apa, arahnya kemana, sehingga kita bisa melakukan penusukan, walaupun setelah itu kita tidak pakai USG lagi. Jadi kita melakukan marking. Atau yang tadi yang dilakukan oleh Dr. Rico adalah under direct sonographic vision. Jadi sambil pegang probe, sambil nusuk. Nah, itu susah. Kadang tidak bisa sendiri, bisa berdua. Ya, jadi biasanya probe dipegang dengan tangan kiri. Dr. Sherry terbiasa karena biasanya ekografi ini semuanya dengan tangan kiri. Kalau USG biasa dengan tangan kanan. Tetapi kita harus bisa dua-dua tangan. Karena begitu kita akan tusuk, kita harus pegang probe dengan tangan kiri kalau kita tidak kidal ya. Nah, ini yang statik ya. Misalnya nih kita mau pasang apa? Venaseksi. Nah, udah habis nih tusuk-tusukannya. Bisa kita lihat ini. Oh ya, satu saya lupa ya. Itu namanya hockey stick ya. Propnya hockey stick biasa pada neo kita pakai hockey stick. Ini namanya hockey stick. Jadi untuk di tempat-tempat yang kecil tersembunyi kita pakai hockey stick. Biasa pada neo di leher misalnya ya. Mau pasang BCV kita pakai hockey stick. Jadi bisa kita lakukan di sini ya. Oh, ternyata pembuluhnya dangkal loh, cuma sekitar 0,5 cm. Kita bikin markingnya dari sini arahnya kemana kita bikin kemudian ditusuk. Atau LP. LP bayinya ibunya gendut 100 kilo pusing pegang spinanya aja nggak bisa. Kita lakukan static marking seperti itu. Nah ini static marking bisa seperti ini ya. Menentukan depth-nya kita tentukan itu arteri atau vena. Kalau direct, nah ini harus steril banget seperti yang dikerjakan oleh Dokter Sili tadi, ini steril atau kalau enggak ya pakai handskun seperti di handskun steril. Sudah diisi dengan gel semuanya steril-steril ya.
dan ultrasound screen-nya harus terlihat oleh operator. Ya, yang kata Dokter Sherly, itu kalau kita mau ini matanya ke screen bukan ke pasien. Nah, ini tadi yang dikerjain Dokter Riko ya. Bahkan gelnya pun harus gel steril. Bisa sendiri ngerjainnya, bisa berdua. Kalau tangannya belum steady, boleh berdua ngerjain ya. Besok ini yang kita tusuk-tusuk itu nanti, ini salah satu yang kita tusuk-tusuk nanti nyobain. Boleh sendiri, boleh berdua. Nah, sebelum ngerjain, tadi ya, senang juga saya Dokter Sili duluan. Sebelum mulai, kita harus melakukan scanning dulu untuk melihat bagaimana daerah-daerah sekitarnya. Jadi ada yang scanning sebelum melakukan tindakan. Ya, untuk mengidentifikasi objeknya dan melihat apakah hubungan-hubungan yang lain dengan organ-organ lain. Jangan sampai nanti salah tusuk, arteri kah, nervus kah yang tertusuk ya. Kemudian pastikan orientasi probe-nya untuk menentukan marker ya. Kadang ini markernya nih, tahu kita di mana. Kalau kayak gini kadang nih ada dua bintik, dua-duanya di bintik yang mana. Biasa kita akan kotok-kotok dulu sehingga kita tahu di mana orientasinya. Supaya kita tahu nih, kalau kita akan tusuk nanti jarum kita keluarnya dari mana. Jangan nanti kita mikir jarumnya dari sini, di layar kita keluarnya dari situ. Blek, kok jarum nggak keluar-keluar? Padahal di sini entah dari mana-mana sampai jarumnya. Seperti itu. Jadi penting untuk orientasi probe. Tentukan depth-nya dan biasanya transducer di tangan yang tidak dominan. Nah, ini tadi yang scanning sequence-nya saya bilang ya. Pertama yang kita kerjakan adalah locating. Biasanya locating secara transversal. Locating, setelah kita locating, kita akan rotate dia supaya align pembuluh darahnya, aligning namanya. Kemudian baru kita marking. Marking itu kalau statik kita bisa marking langsung dengan spidol. Kalau kita dynamic kita bisa marking kira-kira dengan mata kita dalam pikiran kita. Habis setelah marking baru kita puncture. Selalu kita locate dan aligning. Jadi jangan kadang ya ada kan istilahnya nanti out of plane, in plane. Nanti out of plane langsung tusuk. Jangan. Selalu setelah kita locating selalu aligning. Gunanya untuk menentukan arah pembuluh darah. Ya. Nah, nanti juga kita akan cobakan bagaimana identifikasi. Apakah dia vena, arteri, atau nervus. Ya, kan tadi kalau dari si dokter Riko tadi pakai pulse wave dia. Bisa secara bentuk kita bisa lihat. Kalau vena itu pas kita ini sepertinya dapat ini, kita kan dia akan kompresibel. Kalau arteri tetap aja begitu. Dan kalau kita tekan kadang dia berdenyut jadinya, pulsatil. Kalau nervus dia warnanya nggak hitam banget, seperti ini dia. Seperti kayak sarang lebah gitu ya. Dan kalau kita pasang flow, nggak ada color flow-nya. Kalau di sini ada flow-nya, color flow-nya ya. Nah, untuk teknik penusukannya ada dua. Yang pertama ada yang namanya out of plane, ada yang namanya in plane. Ya, kalau out of plane seperti ini. Kalau in plane seperti ini. Seakan-akan ini lebih mudah, tapi ini lebih hati-hati. Karena begitu, ya jarum harus berada di bawah probe. Begitu probe-nya bergerak sendiri sedikit, jarum langsung hilang. Jadi nanti kita akan cobakan dua-dua teknik ini, OOP dengan IP. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang kita harus OOP. Misalnya kayak di jugular atau di femoral kadang lebih mudah dengan OOP. Kalau untuk yang di brachial, brachiocephalic vein lebih mudah dengan in-plane. Nah, ini yang in-plane ya. Jadi in-plane jarum berada di bawah probe. Jarum semua penusukan berada di bawah probe. Kalau yang out of plane dia di probe nanti vaskulernya terlihat bulat. Nanti akan kita lihat. Nah, hati-hati kalau untuk OOP itu ujung jarum ini harus selalu berada di bawah probe. Kalau enggak nanti bisa kelewatan dia. Jarumnya sudah di sini, probe-nya masih di sini, akibatnya sudah tembus kita nggak tahu. Jadi begitu jarumnya masuk, probe kita mundur. Jarumnya tambah masuk, probe kita mundur. Sehingga kita selalu tahu bahwa ujung jarum berada di bawah probe. Ya, kalau yang in plane itu jarum ini harus kita tidak banyak mengerjakan yang direct. Seringkali di non-test kita melakukan identifikasi. Misalnya nih, kalau dokter Lia dia ada langsung apa portable ronsennya. Kalau kita kan nggak ada, jadi habis pasang PICC lines kita akan USG. Habis pasang UVC kita akan USG untuk melihat di mana posisinya betul atau tidak. Jadi secara umum untuk perifer kita tidak ngerjain. Tapi kalau seperti di ICU anak besar bisa melakukan perifer juga dengan ultrasound guided.
Biasanya di Donatus dipakai itu di brachiocephalic vein, ini brachiocephalic ya di sini. Atau subclavia jarang sih ya. Kemudian itu tadi yang diajarkan oleh Dr. Shirley tadi. Tetap saja posisi itu sangat-sangat penting. Tadi sudah diterangkan Dr. Shirley bagaimana posisi untuk di sini. Kalau untuk di neo seperti ini untuk IGV jarang sih ya untuk IGV di bayi. BCV seperti ini dia, ya. BCV biasanya sites yang lebih disukai karena tidak pernah kolaps. Jadi bayinya shock pun dia tidak pernah kolaps ya. Nah, minta tolong sama dokter Nanda bayinya ditidurin. Kalau dokter Afrian suka pakai propofol. Kalau saya midazolam udah tidur dia. Ini salah satu contoh untuk insersi BCV. Coba dihidupin yang ini. Ini bayinya kecil ya. Ini posisinya. BCV di sini, di dekat di sini ya. Nah, di situ terpasang maksudnya secara in-plane. In-plane, pakai aboket nomor 22 aja. Biasanya kalau bayi ini kita pakai wire-nya yang lurus. Wire lurus. Jadi kalau kita pakai seperti eh, arrow namanya waktu saya belajar itu kali kita punya apa namanya? Nanti saya lihat dulu sisi itunya. Tekniknya jadi bukan Seldinger asli Seldinger, semi Seldinger aja seperti itu. Pendek ya jarumnya. Beres. Kemudian IJV coba dihidupin lagi yang ini. Hilang. Itu dengan out of plane ya, dikerjakannya secara out of plane untuk jugular vein. Sama lebih kurang seperti femoral yang ditujukan oleh Dr. Shirley tadi, cuma mungkin wire-nya nggak wire Seldinger yang gede itu. Wire-nya nanti yang lurus. Coba dilanjutkan. Nah ini ya, ini guide wire-nya biasanya yang lurus. Yang kita punya di Indonesia yang Vigon ini ya. Yang seperti ini ya, dengan wire lurus dia ada yang 4, 8 dengan 10 cm. Nah, kemudian arteri tadi, kanulasi arteri. Tadi sudah dibilang sama dokter Sili, jangan suka cucu-cucu di sini, nanti dia terganggu. Nggak bisa pasang kateterisasi. Jadi kita arteri kanulasi biasa di radial. Kita lakukan identifikasi yang mana arterinya itu bisa ya. Kita lakukan identifikasi, ini radial di sini. Nanti akan kita cobakan dengan ini bisa dibantu sama teman-teman vendor nanti identifikasi yang arteri yang mana, dilihat di sini arterinya, identifikasi, tetap aja locating, kemudian aligning, baru dilakukan penusukan. Ya, tentu saja bukan orang yang ditusuk, nanti yang ditusuk adalah manekinnya. Nah, kemudian identifikasi. Kalau kita sudah pasang UVC UAC, kita harus lihat dong di mananya, ya. Biasanya dia akan keluar di RA, ya. Jadi kita harus menilai bagaimana UVC dengan UAC ini mungkin kita tidak bisa kerjakan besok, tapi kita akan lihat bagaimana di manekin, ya. Kita lakukan hidupkan ini ya. Kita akan bedakan IVC dengan aorta. Biasanya kalau dia PICC lines atau dia CVC tadi atau UAC, dia akan keluarnya di sini. Ini vena ya. Dia keluarnya di dekat RA ini. Kalau UVC, dia keluarnya dari hepar. Ya, kalau PICC lines dia langsung berada di IVC. Kalau ini adalah aorta, dia berdenyut dan tidak ada variasi dengan pernapasan. Vena perifer nanti bisa dicoba untuk identifikasinya. Tentu saja tidak ditusuk untuk identifikasi saja. Nah, mungkin teman-teman tahu ini siapa ya? Rajin banget itu. Saya diajak-ajakinnya ke Pondok Indah bukan untuk ngeliatin, tapi ajarin dong, saya pengen lihat nih di mana pasien saya habis dipasang. Makanya suka saya buntut-buntutin beliau karena tidak pernah lelah belajar. Ya, malu kita kalau nggak belajar ngeliat bos ini masih ngerjain kayak gitu. Ya, jadi ini setelah dipasang UVC-nya berada di sana. Ya. Nah, prosedur lain mungkin kita tidak bahas karena kita banyaknya vaskuler ya, tetapi untuk mengingatkan kembali bahwa ini bisa, prop itu bisa diletakkan di mana saja. Kita mau melakukan torakosintesis, pleural infusi di mana, seberapa banyak. Dengan USG, pleural infusi yang sedikit saja itu bisa kelihatan. 10-15 mili sudah kelihatan.
ya. Parasintesis juga, nggak perlu kita treadle bayinya ditungging-tunggingkan orang tuanya supaya bisa dapat aspirasi atau bladder puncture. Cek aja, lihat di mana safe zone-nya, kemudian lakukan penusukan under direct seperti ini. Kalau ini lebih mudah dibandingkan vaskuler karena barangnya itu besar, ya, nggak susah. Kemudian habis surfaktan, kita pasang lagi. Habis pneumotorak, kita lihat di mana pneumotoraknya. Lumbal puncture, jadi banyak-banyak prosedur yang bisa kita lakukan dengan USG. Ya, tapi besok target kita adalah vaskular prosedur dan identifikasi lines ya. Jadi sebagai kesimpulan, ultrasonografi itu sudah banyak digunakan untuk berbagai hal, termasuk prosedur. Lebih akurat ya, cucuk-cucuknya lebih sedikit, safety-nya meningkat. Waktu ini kayaknya enak banget sih Dokter Riko, mudah banget sebentar cek beres. Coba kalau zaman dulu, tusuk salah, muncrat gitu ya kan. Kalau pakai USG kan katanya ya Dokter Nanda harus pakai Dokter Nanda anestesi ya, entah kenapa dia muncul di sini nggak tahu saya. Dan ini sudah terintegrasi harus dengan skill kita sehari-hari ya. Mulai dari vascular access, sintesis, prosedur-prosedur lain. Jadi kita harus mulai mengerjakannya tapi harus training. Jangan kalah dengan kucing. Kucing yang jadi WSG, ya kan? Oke. Jadi tetap aja seeing is believing. Usahakan tidak ada blind lagi, ya. Kita lihat, kita pegang, kan kita kerjain, ya. Dan itu tidak sebentar ya, saya ngerjain ini udah lama banget, latihan-latihan aja terus latihan, kamu kok ngikut lagi, iya. Yang ini aja sudah 5 kali saya ikut, ini udah berapa kali saya ikut. Ya, masih juga belum pintar sampai sekarang. Jangan berhenti-berhenti belajar. Mungkin demikian saja, terima kasih atas